Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih lawyer, advokat, atau konsultan hukum, baik untuk pribadi maupun untuk perusahaan saudara, yang dapat memberikan jalan keluar terbaik atas problem hukum yang mungkin terjadi atau telah terjadi, baik yang dialami oleh Anda sendiri maupun perusahaan Anda. Dalam perkembangan global, lawyer atau advokat atau konsultan hukum sangat strategis posisinya dalam hal memberikan masukan dan memberikan jalan keluar terhadap beberapa hal, baik yang bersifat personal maupun korporasi, yang pada akhirnya dapat memberikan support terhadap perusahaan atau Anda yang sedang mengalami problem hukum. Pada hari ini saya akan memberikan tips atau trik bagaimana Anda memilih seorang pengacara yang baik dan kompeten di bidangnya, sehingga persoalan atau problem hukum yang akan Anda hadapi tidak berlarut-larut dan akan sesuai dengan yang Anda inginkan, sehingga problem yang akan Anda hadapi atau yang ingin Anda selesaikan itu sesuai dengan yang diharapkan. Memilih advokat, pengacara, dan konsultan hukum itu adalah sangat gampang-gampang susah. Hal itu dikarenakan banyak seorang pengacara yang berpraktek sebagai pengacara itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh klien, sehingga pada akhirnya sering terjadi putus di tengah jalan. Untuk itu saya akan memberikan tips bagaimana caranya memilih seorang pengacara yang sesuai atau dapat membantu persoalan hukum yang sedang Anda hadapi atau akan Anda hadapi, baik preventif maupun represif. Yang pertama adalah pilihlah yang memiliki track record yang baik. Banyak di antara lawyer, mereka mengesampingkan atau tidak mempedulikan track record. Padahal track record ini sangat penting sekali bagi ia dalam menjalankan profesinya. Kode etik selalu dijaga, sehingga pada akhirnya klien tidak akan menjadi korban atau klien dapat terbantu melalui jasa yang ia gunakan dan merasa puas dengan keseluruhan layanan yang diberikan oleh seorang lawyer. Untuk itu ini sangat penting sekali bagi seorang atau korporasi yang akan memilih seorang lawyer atau firma hukum, itu pilihlah mereka yang memiliki track record yang baik. Yang kedua adalah carilah mereka yang memiliki pengalaman. Pengalaman dalam hal bidang tertentu. Tentunya seorang lawyer itu tidak akan mampu atau ahli di semua bidang hal. Ada lawyer-lawyer yang misalkan dia spesifikasinya di bidang hukum pidana atau perdata ataupun hukum tata negara. Sehingga ini menjadi penting bagi siapapun, baik korporasi maupun perorangan, dalam hal memilih lawyer, sebaiknya carilah mereka yang spesifik terhadap kasus-kasus yang sedang mereka alami atau yang akan mereka hadapi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tips dari saya adalah carilah yang berkualitas. Banyak kantor pengacara atau advokat atau konsultan hukum yang memang mereka tidak berkarir dengan sebagaimana mestinya. Mereka instan baru mendapatkan kartu lawyer. Ada juga yang tidak secara sah, kemudian dia melakukan praktek atau membuka praktek kantor hukum. Sehingga pada akhirnya yang menjadi korban adalah seorang klien, karena mereka banyak tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki pengalaman yang memadai, sehingga kemudian
banyak mengambil jalan pintas, pada akhirnya apa yang diinginkan oleh klien itu tidak tercapai. Jadi sekali lagi, carilah yang berkualitas, itu sangat penting bagi saudara. Mahal sedikit tidak apa-apa asalkan pelayanan yang diberikan benar-benar dapat membantu kebutuhan perusahaan atau Anda yang akan menghadapi problem hukum. Kemudian yang keempat, carilah yang memiliki pengalaman. Jadi jam terbang itu sangat penting sekali dalam hal memilih seorang lawyer. Banyak lawyer-lawyer yang masih belum berpengalaman, sehingga kemudian banyak klien yang dikorbankan atas jasa yang diberikannya, sehingga kemudian lawyer tersebut akhirnya banyak tidak dipakai atau tidak digunakan oleh seorang karena dalam hal pemecahan problem hukum tidak mengutamakan kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga sekali lagi, memiliki pengalaman yang memadai adalah hal yang sangat penting bagi Anda dalam mencari seorang lawyer. Yang kelima adalah dalam hal mencari lawyer, carilah dia yang memiliki komitmen tinggi, yakni dia jujur dan berintegritas. Jadi banyak lawyer-lawyer sekarang yang tidak mengutamakan keilmuan, atau dia hanya mengutamakan lobby, atau bahkan ada yang mengutamakan suap. Hal ini yang harus dihindari oleh pencari keadilan, atau bagi Anda yang akan mencari lawyer, atau bagi siapapun, jangan sampai Anda mencari lawyer yang lebih mengutamakan uang daripada nilai-nilai akademik atau keilmuan. Yang keenam adalah carilah mereka yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah. Karena yang banyak kita tahu, banyak lawyer yang mereka sebenarnya tidak ingin menyelesaikan masalah, malah ingin berlarut-larut dengan masalah, sehingga kemudian bayaran yang ia dapatkan itu semakin besar, sehingga kemudian pada akhirnya klien malah dirugikan dan seorang lawyer tersebut malah justru diuntungkan. Untuk itu carilah lawyer yang benar-benar memberikan komitmen, mampu memberikan kepercayaan kepada Anda dan berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah. Itulah kira-kira 6 tips yang dapat saya berikan bagaimana caranya untuk memilih advokat, pengacara, atau konsultan hukum, baik untuk Anda pribadi maupun untuk perusahaan saudara. Semoga tips dan saran ini bisa berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.